Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Lukman Purbawahyudi. Di sini saya akan menampilkan video learning journal tentang etika publik. Selamat menikmati. Belum mengetahui definisi tentang etika, kita harus mengetahui perbedaan antara nilai, moral, dan etika. Nilai atau value yaitu prinsip-prinsip, tuntunan, dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti yang diharapkan. Sedangkan moral yaitu adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Sedangkan etika yaitu nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika memiliki makna yaitu nilai-nilai normatif mengenai pola perilaku seseorang atau suatu badan ataupun lembaga sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima secara umum di dalam interaksinya dengan lingkungan. Fungsi-fungsi etika yang pertama yaitu sebagai ukuran mengenai baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, dan benar atau salah dari sebuah tindakan atau perilaku. Kemudian, fungsi etika berikutnya yaitu sebagai landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional. Kemudian, untuk menjalankan visi dan misi lembaga atau institusi, dan yang berikutnya yaitu untuk menjaga citra lembaga atau institusi. Sementara itu, etika publik memiliki pengertian yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salahnya suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik memiliki 3 macam dimensi, yaitu diantaranya pertama dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Dalam fokus atau dimensi kualitas pelayanan publik, etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dalam dimensi modalitas, memiliki unsur-unsur dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dalam dimensi tindakan integritas publik dimaksudkan yaitu pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, atau aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Masing-masing dimensi etika publik memiliki kebutuhan kompetensi tersendiri. Dari dimensi kualitas pelayanan publik membutuhkan kompetensi teknis yaitu manajemen program, manajemen strategis, manajemen sumber daya. Dari dimensi modalitas membutuhkan kompetensi leadership diantaranya dalam hal penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen, gaya manajemen, dan kepemimpinan politik serta negosiasi. Dalam dimensi tindakan integritas publik membutuhkan kompetensi etika yaitu manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi, dan etika organisasional. Kode etik memiliki pengertian yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus atau sekelompok profesional tertentu. Kode etik bersumber dari nilai-nilai etika
yang disepakati secara bersama-sama. Kemudian, untuk mencegah pola atau perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi diwujudkan dalam bentuk kode etik. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 terdapat 12 kode etik dan kode perilaku mengenai aparatur sipil negara. Di antaranya yaitu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan dan menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Demikian tadi penjelasan singkat saya mengenai etika publik dan kode etik aparatur sipil negara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.